Good morning, selamat pagi. Ini orderan kemarin Sabtu, sebenarnya Sabtu sore ya, orderan Pawi. Orderan Pawi ini baru selesai saya bubut ya, untuk yang ini H4 tipe sorotan atas bawah. Ya, baru selesai saya bubut, jadi hari Minggu pagi baru dikirim, kebetulan hujan, tapi saya sudah janji dengan tukang bubutnya akan segera kita kirim ya. Karena tukang bubutnya juga di rumah dia sekalian workshop, jadi sudah langganan, bisa ya kontak-kontak lah ya. Jadi ini udah saya bubut bracketnya ya, supaya kenapa dia bisa lebih mundur, lebih maju, bisa diputar juga, maju mundur putar 360 derajat buat mencari fokus ya. Jadi ini adalah versi sorotan atas bawah ya, XHP 7070, versi driverless, looksnya lumayan besar ya, tipe atas bawah. Jadi karakter tipe sorotan atas bawah itu adalah lebih tebal di tengah ya, karena dia dipasang, kalau ininya kaki jam 12, chipnya itu akan langsung mengarah ke atas reflektor mobil Anda. Jadi bukan tipe sorotan samping. Jadi akan outputnya di tengah lebih padat. Kalau tipe sorotan samping, karakternya kiri kanannya lebih lebar. Tapi kalau ini lebih tebal di tengah, dan dia tidak ada blank spot sorotan ke atasnya. Dia bakal perfect ya ke reflektor. Karena yang penting kan bagian atas tuh reflektor mobil ya, H4 ya terutama. Jadi ini tipe sorotan atas bawah mempunyai keunggulan lebih tebal di tengah outputnya ya. Pemasangan ini gampang, watt dan looksnya gede, jadi syarat bolam bagus itu watt dan looksnya gede. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable ya, adjustable itu gampang dipasang. Jadi LED untuk tipe sorotan atas bawah cuma ada dua, Lumiled MZ dengan Cree 7070 ini ya. Tapi yang MZ itu susah untuk dipasang, susah untuk dikalibrasi ya. Saya ngomong apa adanya to the point. Saya juga ada barangnya, saya juga jual, tapi saya sendiri mau nyoba, mau masang di mobil sendiri susah ya. Apalagi mobil sempit ya, di dalam ruangan mesin tangan nggak masuk, itu butuh space yang agak gede itu ya. Jadi susah pemasangannya. Jadi saya lebih rekomendasikan tipe ini, gampang untuk dipasang, gampang untuk dikalibrasi, serviceable sudah pasti. Syarat kelima, bayangan gelapnya tak ada. Jadi ini bolam termasuk perfect ya, perfect ya. Jadi 5 syarat itu terpenuhi, watt dan looksnya gede, dia efisiensinya gede. Memang watt standarnya nggak terlalu besar sekali, tapi bisa di-upgrade. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk upgrade, karena untuk kenyamanan Anda pakai ya, untuk lifetime dan kenyamanan Anda pakai. Kedua, stabil, udah pasti stabil gitu ya. Ketiga, adjustable udah pasti, maju mundur putar Anda bisa setting sendiri. Keempat, serviceable sudah pasti. Kelima, bayangan gelapnya tak ada, udah pasti ya. Oke, kita akan cek nyala. Oh ya, satu hal lagi keunggulan dari tipe ini adalah dia low dan high bisa nyala barengan. Jadi kalau tipe sorotan atas bawah itu low beam bagian atas, high beam bagian bawah. Pada saat low beam bagian atasnya nyala, pada saat high beam low beamnya nyala, high beamnya nyala. Tapi sorotan samping kebanyakan bergantian ya. Jadi pada saat high beam yang tipe sorotan samping, low beamnya hilang ya. Jadi buat Anda yang merasa, Pak kok waktu saya high beam kok low beamnya nggak kelihatan, ya hilang kalau tipe sorotan samping ya. Tapi kalau tipe sorotan atas bawah tidak. Ya seperti ini. Jadi ini adalah sinar low beam ya, ini sinar low beam, ini high beam, jadi dua buah yang nyala itu ya. Kita akan coba sedikit review singkat 2021, cek looksnya ya. Kalau wattnya tidak terlalu besar memang, karena dia chipnya efisiensi tinggi ya. Chipnya efisiensinya tinggi ini ya. Kita lihat tuh hampir 4000 ya looksnya ya. Tuh, saya tidak bermain curang, kita taruh di sini kok tuh ya, 4000 looksnya ya.
Jadi tipe sorotan atas bawah 4000 luxnya untuk low beam ya. Untuk high beamnya berapa kita juga akan cek ya. Jadi di sini tidak ada untuk tipu menipu tapi untuk edukasi ya. Chip high beamnya adalah 3000. Jadi 3000 plus 7000 3000 plus 7000 4000 kan low beam, 4000 low beam, high beam 3000, jadi total 7000 lux ya. Sorotan atas bawah. Jadi kalau yang waktu low beam sebelah sini 4000, pada saat high beam si ini nyala 3000. Jadi 7000 mengarah ke depan ya. Karena dia tipe sorotan atas bawah ya. Common ground, common positif bisa kita coba ya, bisa tuh. Common negatif, common positif. Oke, good ya. Jadi ini udah saya bubut, jadi sudah saya kalibrasi. Mohon maaf untuk Pak Awi agak lama karena ya itu setting dulu ya. Janjian dulu dengan tukang bubut, jangan sampai salah papas berapa milinya. Kita pakai tukang bubut supaya lebih presisi ya. Sebenarnya sih bisa-bisa aja digerinda-gerinda, cuma kan jadinya kurang istimewa ya. Kalau pakai tukang bubut kan ya dia lebih presisi lah ya. Ya, high dan low, common positif, common negatif. Ya, bisa semua. Jadi ini siap dikirim, sudah dikalibrasi ya chipnya. Nah ini Pak Awi satu lagi ordernya untuk kawannya ya. Dia merekomendasikan ke kawannya adalah Boflam XHP 50 untuk Innova Q bagian high beamnya ya. Nah ini bagian high beam Innova Q. Ini LED HB3 ya 9005 untuk high beam Innova Q ya. Nah sekarang kita akan mendeskripsikan, saya sudah pernah sih, sudah sering ya, tapi kita ulang lagi ya cara kalibrasinya supaya Anda mantap ya. Sebentar saya ambil reflektor HB3 dulu. Nah jadi ini reflektor HB3 nya ya. Reflektor HB3 nya Innova Q, Outlander segala macam. Jadi kenapa saya rekomendasikan tipe ini? Memang banyak tipe lain, Automake HP, Pro 7, merek-merek lain banyak ya. Di luaran Anda mau pakai F5, mau pakai F7, mau pakai F65, mau pakai FDHP, mau pakai tetek bengek, boleh silakan. Tapi kita merekomendasikan tipe ini kenapa? Satu ya, dia adjustable. Adjustable itu Anda enak on the spot ya, putar-putar. Jadi bukan pakai kunci L, mesti di setting dulu pasang. Untuk saya yang sudah terbiasa bisa pakai kunci L, diputar-putar dulu karena kita sudah tahu patokannya. Jadi sudah merem lah. Ya sama seperti Anda mekanik mesin yang sering belah mesin Satria FU. Dia pasti sudah merem baut-bautnya di mana. Kalau Anda orang awam seperti saya bongkar motor Satria FU misalnya, mesin FU black, ribet bro. Kita harus nyari-nyari lagi selanya di mana gitu ya. Nah sama seperti lampu LED. Buat saya mau nyeting begitu mungkin sudah biasa. Tapi buat Anda orang awam, orang biasa yang tidak berkecimpung di lampu kan agak ribet gitu ya. Nah makanya kalau yang disetel-setel pakai kunci L, diputar-putar begitu agak ribet. Jadi kita menyediakan LED yang adjustable on the spot. Jadi Anda bisa setting sendiri, Anda bisa lakukan sendiri. Jadi mudah, simple, gampang ya untuk Anda. Jadi Anda bisa lakukan sendiri. Nah makanya kenapa saya rekomendasikan tipe ini tanpa driver, tanpa tetek bengek, tinggal colok saja gitu ya. Nah ini on the spot bro. Jadi Anda harus, ini kan untuk high beam. High beam itu supaya lebih spot, apa sih ngomongnya, lebih nyorot, lebih intinya pokoknya lebih berguna lah itu lampu dibandingkan low beamnya. Karena low beamnya Innova Q atau Reborn banyak yang mengeluh payah ya. Jadi ini jangan lupa ya, ini kan ada kaki 3 bro ya. Ini kan ada kaki 3 ya. Kaki 3-nya itu harus pasin dulu didudukan ini baru diputar. Kalau belum pas jangan diputar ya. Pasin dulu, dorong maju, putar. Tep
putar searah jarum jam, kunci. Nah, tinggal Anda setting vertikal ya. Vertikalnya kenapa harus vertikal? Jadi vertikalnya itu kalau yang model begini gampang, Anda bisa lihat ikuti garis alur-alur reflektor. Itulah diamond cut-nya, udah pasti fokusnya dia. Ikuti. Jadi masangnya jangan begini. Tapi kalau garisnya begini ya ikutin. Karena kan ini tuh bisa begini ya, macam-macam. Karena nih Anda lihat shape ininya juga kan nggak datar ya. Nggak, kalau pakai water pass kan nggak horizontal tapi miring. Jadi makanya Anda harus mengikuti garis ini, jangan mengikuti siku bagian yang tinggal ikuti saja. Ada telepon tadi, jadi tinggal ikuti saja garis-garisnya itu ya. Karena ini terbuka, tapi kalau yang tidak terbuka kita patokannya dari garis belakang ya, dari garis belakang ya. Tapi saya tidak deskripsikan dari garis belakang, itu hanya untuk proyektor ya. Dan Anda juga sudah di setting sejajar, Anda bisa mencoba menyalakan. Menurut Anda sudah oke belum? Kalau belum oke, Anda masih bisa adjustment ya. Makanya kenapa syarat ketiga bohlam bagus itu harus bisa di-adjust. Di-adjustnya slide. Anda mau geser 1 mili, setengah mili, 2 mili, 3 mili bisa. Jadi bukan menggunakan pelor yang tek tek tek. Jadi jarak mainnya terlalu jauh. Jadi ini jarak mainnya itu sedikit. Jadi kalau Anda ngomong punya timbangan, skalanya itu skala kecil, bukan skala gede gitu ya. Jadi naiknya sedikit gitu ya. Jadi seperti timbangan emas, bukan seperti timbangan beras. Kalau timbangan beras kan per 1 kilo, per 2 kilo. Kalau timbangan emas kan per mili atau per mikrogram pun bisa gitu ya. Jadi ini settingannya ini enak, slide 1 mili, 2 mili, setengah mili gerak bisa ya. Jadi bohlam ini makanya saya bilang syarat bagus itu syarat ketiga adalah bisa adjustable. Kenapa Anda butuh putar? Karena Anda untuk mencari fokus agak ke kiri atau agak ke kanan. Nah, ada fokus satu lagi yang bisa dia membuat dia nyorot atau dia agak lebar, yaitu tarik. Ini bisa ditarik bro ke belakang. Nah, tarik mundur. Dorong maju, devalutnya adalah dorong maju vertikal. Udah selesai. Tapi kalau Anda mau mencari fokus, Anda bisa tarik 1 mili, setengah mili bisa. Pak, nanti LED saya jatuh dong di mobil, getaran mobil saya Innova gede, pakai diesel. Nah, bro, Anda nggak usah takut. Ini udah saya tarik mundur tuh. Tuh. Ya. Jadi tidak ada istilahnya copot, ya. Tidak ada istilahnya copot. Anda nggak usah takut, jadi jangan bertanya lagi soal itu. Ini pabrikan yang bikin LED itu juga pinter bro, ya. Kenapa dia bisa bikin slide maju mundur putar? Ya itu tujuannya buat supaya Anda bisa disetel. Sama seperti Anda duduk di mobil, setelannya kan bisa di maju mundurkan, setirnya juga bisa di tilt, bisa di agak turun. Ya itu karena tiap-tiap orang kan punya postur tubuh yang berbeda-beda, mau mencari kenyamanan sendiri. Nah sama LED itu sebenarnya reflektor tiap itu kan ada berbeda, ada selisih 1 mili, 2 mili, makanya Anda bisa buat setting ya. Jadi Anda nggak perlu takut ya, ini saya dorong maju tuh. Bukti bahwa tadi adalah di dorong mundur. Nah ini dorong maju ya. Jadi Anda bisa tarik mundur, jarak mainnya sekitar maksimal 3-4 mili lah, setengah senti lah tuh. Ini setengah senti nih, tarik mundur tuh masih nggak jatuh bro ya. Jadi Anda nggak perlu takut ininya jatuh ya. Memang dia dibikin, didesain supaya bisa maju mundur ya. Nah kita akan praktekkan ya nyalanya ya. Jadi supaya Anda jelas juga. Udah saya ulang-ulang sih sebenarnya beberapa puluh kali ini video review, tapi kan yang pembelinya beda. Jadi supaya Anda juga paham yang beli. Jadi setelah beli ya, kita bukan hanya jualan, Anda sudah beli, sudah transfer, sudah order, putus hubungan, tidak. Anda bisa WhatsApp saya ya, butuh pertanyaan, butuh panduan, butuh tutor, butuh bantuan, bertanya apakah sudah benar atau belum gitu ya, silakan ya. Tapi kebanyakan nggak ada yang nanya, karena kenapa? Mungkin sudah paham ya. Bahkan yang beli di luaran, bukan beli di saya, malah lebih banyak nanya ya. Jadi ini lihat ya, ini hasil outputnya seperti ini. Kita bisa putar ke kiri, putar ke kanan. Jadi kalau Anda mau agak buang ke kanan bisa, atau Anda mau buang ke kiri juga bisa tuh. Makanya kenapa LED itu harus bisa di adjustment ya. Nah ini adalah
Devalute-nya adalah dorong maju vertikal ya. Nah, Anda bisa tarik mundur ini bohlam. Ini spot ya. Anda bisa tarik mundur, dia agak lebih besar. Ya, bener nggak, agak membesar. Jadi seperti center yang zoomable. Jadi bisa agak digedein gitu ya. Tujuannya apa? Ada orang yang demen spot, sorotannya jauh. Ada demen yang agak float istilahnya gitu ya. Nah, semua tergantung Anda maunya bagaimana, Anda bisa setting sendiri ya. Kalau di sini Anda lihat memang sedikit ya bergerak itunya, tapi kenyataannya kalau di lapangan ya, Anda tarik 1 mili itu lebarnya dia naiknya banyak, floatnya banyak. Karena kenapa? Ini makin mundur Anda tarik, dia akan makin membesar. Sama seperti praktek OHP di perkantoran atau di Anda presentasi kan, kalau OHP-nya itu ditarik mundur dari layar, dia makin membesar, didorong ke depan makin mengecil ya, sama seperti itu ya. Jadi ini Anda settingkan ininya vertikal, dorong maju itu devalute ya. Devalute itu jadi artinya itu standarnya. Tapi kalau Anda mau bermain, Anda bisa lihat hasil sinarnya di tembok, Anda sambil putar ke kiri, sambil putar ke kanan, mana yang cocok menurut Anda. Satu. Kedua, Anda bisa tarik ini mundur ya, bisa tarik ini mundur, Anda bisa dorong maju. Nah, tarik mundur, sinarnya itu akan lebih float itu melebar ya, lebih pecah, jadi fokusnya lebih, bidang luasannya dapatnya lebih banyak gitu ya. Tapi kalau Anda dorong maju, dia lebih kecil, lebih nyorot ya, seperti itu. Jadi Anda bisa pilih sendiri mana yang Anda suka, Anda tinggal praktekkan ya, seperti itu. Jadi simple sekali, mudah, jelas ya, keuntungannya itu. Jadi saran saya, belilah bohlam yang adjustable, jangan beli bohlam yang fixed focus ya. Adjustable sendiri ada maju mundur dan putar ya, maju mundur dan putar ya. Ini bisa diputar, maju mundur ya, seperti itu. Makanya saya bilang syarat ketiga bohlam bagus itu bisa disetel ya. Kalau bohlam yang nggak bisa disetel ya tentu kalah dong bagusnya gitu ya. Jadi makanya bohlam bagus itu kita bikin poin-poin, ada 5 ya poinnya. Dan ini bohlam juga tidak ada garis gelap ya. Garis gelapnya relatif kecil. Kenapa? Karena dia tipis bro ininya. Nah, kita lihat nih tuh ya, ini di tembok tuh ya, garis gelapnya, remang-remangnya sedikit dan hampir perfect lah ya, tuh ya, nggak ada garis gelap lah. Ini bagian kiri, ini bagian kanan, bagian tengahnya garis gelapnya sedikit sekali, remang-remangnya sedikit. Itulah yang boleh dibilang bagus, syarat kelima ya. Tapi kalau Anda ketemu bohlam yang garis gelapnya banyak, ya itu merugikan Anda ya, merugikan Anda. Wattnya besar gara-gara garis gelap itu, jadi lumensnya jadi outputnya, padatnya turun ya, seperti itu ya, jadi turun, merugikan Anda ya. Jadi carilah bohlam yang garis gelapnya banyak. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya, dari halogen ke LED Anda konversi. Halogen itu sinarnya 360 derajat mutar. Jadi kalau Anda mau lihat dari manapun sama, karena halogen memutar, dia hanya sebuah filamen. Sedangkan LED begini, dia kiri atau kanan. Jadi sinar kesininya pasti gelap. Tapi ada LED yang bisa 360 derajat. Ya, jadi ini oke lah. Bayangan gelapnya nggak gelap. Dan tipis lah, pokoknya kenapa? Karena ininya tipis bro. Ya, kalau yang ininya tebel dan menutupi, merugikan Anda, intinya seperti itu ya. Jadi ini bohlam istimewa, 5 syarat terpenuhi ya. Saya rasa cukup. Terima kasih Pak Awi, sudah order, kita akan segera kirim ya. Oke, terima kasih. Silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 yang belum ragu, yang masih ragu, yang belum yakin, yang belum mau order, yang masih menimbang-nimbang. Jadi ini untuk Innova Q ya, lampu jauhnya. Oke, terima kasih.